Selamat pagi semua. Kali ini kita nggak bisa ketemu bertatap muka, tapi kita ketemu suaranya saja ya. Nah, minggu ini kita belajar mengubah urutan integrasi dan mengerjakan integral rangkap dengan sistem koordinat polar. Minggu lalu terakhir saya beri soal untuk direnungkan. Masih ingat? Sudah direnungkan atau belum? Soalnya begini. Ada sebuah luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X dan X sama dengan 3 ya, serta sumbu X. Minggu lalu saya minta Anda menentukan rumusan integral untuk menghitung luas daerah itu dengan urutan integrasi yang berbeda. Oke, mari kita lihat satu-satu sambil dicocokkan jawabannya ya. Pertama, misalkan kita mau menyelesaikan masalah itu dengan urutan integrasi dy dulu baru dx gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah segitiga ini kita lihat dulu sepanjang sumbu y karena dy integral pertamanya. Nah, itu kalau di kalkulus 1 sama seperti Anda buat piasnya tegak gitu. Nah, lalu Anda perhatikan bagian bawah pias Anda ini bertemu dengan kurva apa? Itu yang akan menjadi batas bawah integral yang paling dalam. Jadi kalau Anda perhatikan ini, bagian bawah piasnya bertemu dengan sumbu X. Ingat, sumbu X itu persamaannya Y sama dengan 0. Berarti batas bawah integral yang dalam adalah Y sama dengan 0. Nah, bagian atas piasnya bertemu dengan kurva Y sama dengan 2X. Maka berarti batas atas integral yang dalam adalah Y sama dengan 2X. Kemudian tinggal untuk batas integral yang luar, Anda tinggal memperhatikan. Anda tadi membuat pias tegak itu mulai dari pias yang paling kiri ini letaknya di X sama dengan berapa gitu. Nah, ini titik ini kan X-nya sama dengan 0. Berarti batas bawah integralnya dari X sama dengan 0 sampai kalau kita buat terus paling kanan bertemu sama garis X sama dengan 3 atau titik paling kanan itu terletak di X sama dengan 3. Jadi batas atas integral yang luar adalah X sama dengan 3. Nah, begitu caranya. Jadi, kalau luasan yang sama, mau kita hitung dengan urutan integral yang berbeda. Jadi, sekarang maunya X dulu. Luasannya sama tapi, jadi ini sama-sama Y sama dengan 2X, ini X sama dengan 3, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka seperti di kalkulus 1 dulu, sekarang buatlah piasnya datar. Nah, kalau Anda buat pias datar, maka bagian kiri pias ini bertemu dengan kurva Y sama dengan 2X. Nah, tapi harus Anda ingat sekarang, batas dalam integral ini itu punyanya X. Jadi yang harus Anda tulis di sini nanti harus dalam bentuk X sama dengan. Nah, kalau kita tahu batas bawahnya itu harusnya kurva yang ini, berarti kurva ini harus kita rubah dulu penulisannya menjadi X sama dengan setengah Y. Sehingga batas bawahnya ini jadi X sama dengan setengah Y. Sampai mana? Sampai kanannya ini.
kanannya bertemu dengan kurva X sama dengan 3. Jadi batas atasnya ini adalah X sama dengan 3. Nah, lalu seperti tadi untuk yang luar, Anda tinggal perhatikan sekarang, Anda membuat bias seperti itu mulai dari bawah sampai titik paling atas. Titik paling bawah ini ada di sumbu X. Tadi sumbu X itu Y sama dengan 0. Sampai titik paling atas. Nah, kita tahu titik paling atas ini adalah titik potong antara Y sama dengan 2X dengan X sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 6. Nah, sehingga batasnya di sini menjadi dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 6. Nah, begitu cara menentukan batas integrasi. Yang harus Anda perhatikan, merubah urutan integrasi bukan berarti hanya menukar batasnya, tapi menukar cara melihatnya. Sehingga Anda harus perhatikan betul, lihat. Yang tadinya ini 0, 2x, 0, 3, kalau ini dibalik tidak lalu di sini menjadi 0, 3, 0, 2x, tidak, tapi harus dilihat dari gambarnya, dilihat dari luasannya. Itu satu. Yang kedua yang harus Anda perhatikan, batas integrasi ini karena dia integralnya rangkap, maka batas integrasi ini sudah menyatakan sebuah luasan. Gitu. Ya, sehingga misalnya sekarang Anda diberi masalah seperti ini. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa harus dirubah-rubah urutan integrasi? Karena jawabannya dari soal ini. Anda perhatikan soal ini. Integrannya Y cos X kuadrat. Awalnya diminta diintegralkan terhadap X dulu. Nah, kalau ingat dulu waktu kalkulus 1, tidak ada teknik integrasi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan integral cos X kuadrat dx. Ini nggak ada tekniknya, Anda nggak belajar dulu waktu di kalkulus 1. Nah, lalu bagaimana? Cara yang bisa kita lakukan adalah kita selesaikan kasus ini tapi dengan merubah urutan integrasi. Nah, untuk merubah urutan integrasi, langkah pertama Anda harus bisa menggambarkan dulu daerah integralnya ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini dx, berarti batas yang dalam itu miliknya x. Atau dengan kata lain, ini adalah, kalau saya tulis lengkap, ini tuh x sama dengan y kuadrat, yang ini x sama dengan 9. Kalau dibuat grafiknya, masih ingat? Kalau ini sumbu x, ini sumbu y, x sama dengan y kuadrat itu adalah parabola yang terbuka ke kanan, pusatnya di 0, 0. Jadi grafik parabolanya nanti harusnya begini. Ini x sama dengan y kuadrat. Terus x sama dengan 9 adalah garis lurus. Ini x sama dengan 9, kalau di sini tadi memotongnya di 9. Lalu perhatikan y-nya ternyata, jadi ini kalau saya tulis lengkap kan harusnya ini y sama dengan 0 sampai y sama dengan 3. Jadi karena y-nya ternyata mulai 0, maka luasan yang harus kita hitung itu hanya ini saja. Tuh, atau seperti ini lengkapnya ya. Nah, selanjutnya kalau mau kita rubah urutan integrasinya, ingat ya tadi dx dy, sekarang mau dirubah menjadi dy dx. Saya lengkapi dulu, kalau ini sumbu x, ini sumbu y gitu ya. Ini nolnya di sini tapi ya nolnya di sebelah sini. Sekarang mau kita balik menjadi dy dx.
Ingat ya, kalau dy dx berarti Anda perhatikan sepanjang sumbu y dulu. Jadi buat biasnya tegak begini. Tuh. Maka nanti batas bawahnya adalah sumbu x, y sama dengan 0. Ya, untuk yang dalam. Terus yang atas ini tadi kurvanya itu x sama dengan y kuadrat. Karena diambil setengah yang bagian atas saja, berarti y sama dengan plus akar x. Tuh, lalu nanti Anda lihat x-nya dari berapa? Dari 0 tadi sampai di sini tadi ketemunya di 9. Ya, begini perubahannya ya. Jadi nanti urutan integralnya akan menjadi seperti ini. Yang semula 0 sampai 3, y kuadrat sampai 9, y cos x kuadrat dx dy. Kalau kita tukar urutan integrasinya menjadi dy dx, maka batas integralnya menjadi 0 sampai akar x, 0 sampai 9. Perhatikan bahwa perubahan urutan integrasi tidak merubah integrannya. Integrannya tetap y cos x kuadrat. Yang berubah hanya urutan integralnya saja. Nah, sekarang ingat kalau mau diintegralkan terhadap y, maka x-nya dianggap konstan. Jadi cos x kuadrat ini semua konstan. Maka integralnya adalah setengah y kuadrat kali cos x kuadrat. Batasnya dari 0 sampai x kuadrat. Kalau kita masukkan batas atas, akar x dikuadratkan menjadi x, lalu 0 dimasukkan menjadi 0, sehingga hasilnya tinggal x per 2 cos x kuadrat. Nah, yang ini integralnya gimana kok bisa jadi ini? Ingat ada teknik substitusi. Anda misalkan u sama dengan x kuadrat, maka du nanti akan menjadi 2x dx. Ya, atau berarti setengah du menjadi x dx. Nah, itu sebabnya ketika saya substitusikan, ini akan jadi 1/4 du cos u. Atau yang betul mestinya 1/4 cos u du. Ya, sehingga integralnya cos kan sin. Jadi jadinya 1/4 sin u. U-nya tadi x kuadrat, dimasukkan x kuadrat. Sekarang kalau dimasukkan batas atas, batas bawah menjadi sin 81/4. Jadi masalah yang semula tidak dapat diintegralkan dengan urutan integrasi seperti ini dapat diselesaikan hanya dengan merubah urutan integrasinya saja. Nah, itu gunanya merubah urutan integrasi. Ya, masih berbicara tentang menghitung luas. Sekarang saya tahu Anda semua pasti bisa atau ingat rumus untuk menghitung luas lingkaran yang jari-jarinya A, gitu ya. Semua pasti tahu. Apa? Luas lingkaran yang jari-jarinya A adalah pi A kuadrat. Gitu. Ya. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apakah betul luasnya seperti ini kalau kita hitung luas daerah ini dengan menggunakan pengetahuan kita tentang integral? Integral, kalau cuma pakai integral 1 saja saya yakin sudah bisa, kan sudah lewat kalkulus 1 semua ya. Nah, sekarang kalau mau pakai integral rangkap, bagaimana caranya? Pertama harus tahu dulu persamaan kurvanya ini. Kurva lingkaran yang pusatnya di 0, jari-jarinya A itu adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan A kuadrat. Kalau saya mau hitung luasnya semua, karena saya tahu simetri, maka saya bisa hitung luas 1/4-nya dulu. Nanti hasilnya saya kalikan 4. Ya, jadi kalau saya pakai integral, dia jadi 4 kali integral rangkap. Sekarang tinggal saya tentukan, saya mau urutan integrasinya bagaimana. Misalnya saya mau dy dx gitu ya. Maka pertama, ingat saya hanya memperhatikan 1/4 ini saja sekarang.
saya buat bias tegaknya gitu ya. Bawahnya ketemu sama sumbu X, berarti Y sama dengan 0, sampai atasnya ketemu sama lingkaran, kurva lingkaran. Kurva lingkaran ini kalau saya buat dalam Y sama dengan, karena dia letaknya di kuadran 1, maka pasti positif semua. Jadi dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, kalau saya rubah jadi Y sama dengan, dia akan jadi plus akar A kuadrat min X kuadrat. Jadi batas integralnya nanti sampai akar A kuadrat min X kuadrat. X-nya dari berapa? X-nya tentu saja dari sini tadi, dari yang paling kiri, dari 0 sampai yang paling kanan adalah titik ini di X sama dengan A. Tuh, ya. Oke, kita hitung integralnya ya, gampang kan? 4 kali 0 sampai A, integralnya Y, batasnya 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat dx gitu ya. Lalu ini jadi 4, saya masukkan batasnya dulu, jadinya akar A kuadrat min X kuadrat dx, karena yang bawahnya batasnya 0 ya. Nah, terus sekarang kita mau selesaikan integral ini. Masih ingat di kalkulus 1 pakai apa ya? Ya, ada teknik substitusi trigono. X sama dengan A sin T kalau kasusnya seperti ini. Jadi nanti dx-nya sama dengan A cos T. Nah, Anda boleh pilih selesaikan integralnya dulu, nanti kembalikan ke variabel semula, baru dimasukkan batasnya. Jadi kayak gini, ini berarti akar A kuadrat min X kuadrat dx menjadi integral akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T, dx-nya jadi A cos T dt. Oh iya, dt gini ya. Jadi ini nanti akan jadi integral akar A kuadrat, berarti A sama A yang ini jadi A kuadrat akar 1 min sin kuadrat T cos T dt. Ini jadi A itu konstanta, saya boleh keluarkan dari integral 1 min sin kuadrat cos kuadrat di akar jadi cos dikali cos jadi cos kuadrat T dt. Lalu integral ini diselesaikan dengan teknik integrasi fungsi trigono. Jadi Anda harus mengingat lagi identitas trigono. Cos kuadrat T itu sama dengan, ingat dari mana? Ingat dari identitas trigono cos kuadrat T min sin kuadrat T sama dengan cos 2T. Ya. Jadi kan tadi sin kuadrat itu 1 min cos kuadrat, berarti ini jadi cos kuadrat T min 1 plus cos kuadrat T sama dengan cos 2T, berarti 2 cos kuadrat T sama dengan 1 plus cos 2T, berarti cos kuadrat T sama dengan setengah kali 1 plus cos 2T. Jadi A kuadrat kali setengah kali 1 plus cos 2T dt. Ya, di A kuadrat per 2, integralnya 1 T saja, integral cos 2T berarti plus setengah sin 2T.
Nah, terus harus dikembalikan lagi, jadi ini jadi A kuadrat per 2 kali T-nya tadi adalah arcus sinus X per A ditambah sin 2T itu 2 sin T cos T gitu ya. Jadi kalau saya buat segitiganya untuk hubungan ini, saya punya ini, kalau ini T, sinnya X per A, berarti ini akar A kuadrat min X kuadrat, sehingga setengahnya hilang sama 2, ini jadi sin T, sin T nya X per A kali cos T nya akar A kuadrat min X kuadrat per A. Jadi kalau sekarang saya masukkan ke sini menjadi 4 kali integralnya adalah A kuadrat per 2 kali arcus sinus X per A ditambah X kali akar A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat. Batasnya dari 0 sampai A. Ya, jadi sekarang kalau saya hitung, saya masukkan batas atas. Kalau masukkan ke sini A, jadi A per A 1 arcus sinus 1, ini A kuadrat per 2 gitu ya. Arcus sinus 1 sudut berapa yang sinusnya 1, pi per 2 ya, plus kalau ini saya masukkan A di sini A, tapi kalau saya masukkan ke sini ini jadi 0, maka suku ini 0 ya, ini 0 dikurangi dengan gitu, ini bisa ini saya kurangi dengan, kalau saya masukkan 0 arcus sinus 0 0, kalau saya masukkan ini 0 di sini 0, maka berapapun di sini hasilnya 0 gitu. Oke. Jadi sekarang hasilnya adalah 4 kali A kuadrat pi per 4. Jadi hasilnya adalah pi A kuadrat, seperti yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Ya, caranya panjang banget gitu. Tidak adakah cara yang lebih singkat? Nah, sekarang mari kita lihat. Perhatikan ya, sekarang saya punya tadi ada bentuk lingkaran. Kalau saya ambil aja ini radiusnya tadi ya, jari-jarinya A gitu. Semula setiap titik di sistem koordinat kartesius itu saya simbolkan dengan X, Y. Nah, berarti kalau ini A, kan yang X itu ini, yang Y itu ini, ya. Kalau saya ambil di sini sudutnya V, mana ya nulis V ini ya. Maka dengan pengetahuan Anda tentang trigono sebelumnya, Anda tahu berarti sin V itu adalah Y per A, sementara cos V itu adalah X per A. Atau dari hubungan ini saya tahu Y itu adalah A sin V, sementara X adalah A cos V. Tuh, kalau saya buat lebih umum, A nya itu R gitu misalkan ya, maka ini semua saya ganti menjadi R, ini R, ini R, ini R gitu. Nah, lalu apa urusannya? Ingat tadi kita punya integral rangkap untuk menghitung luas lingkaran, tadinya tuh 4 kali integral rangkap dari seperempat lingkaran. Nah, masih ingat nggak tadi tuh lingkarannya seperti ini gitu ya. Nah, ini 0, ini A, ini A. Persamaan lingkarannya tadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat.
Sekarang kalau X-nya saya ganti ini, Y-nya saya ganti ini, maka persamaan saya akan menjadi R kuadrat cos kuadrat V plus R kuadrat sin kuadrat V sama dengan A kuadrat. Nah, seperti sudah Anda ketahui tadi, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1, berarti hasilnya R kuadrat sama dengan A kuadrat atau R sama dengan A. Gitu. Kenapa nggak plus minus? Karena R tadi kita definisikan R tadi misalkan R itu adalah jarak dari 0 ke sembarang titik di sistem koordinat kartesius. Jadi nggak mungkin 0 karena nggak mungkin negatif, paling kecil 0 sampai positif tak berhingga, karena di mana-mana jarak itu kan nggak ada yang negatif. Ya, jadi ini nggak usah plus minus, tinggal R sama dengan A. Oke, lalu apa pengaruhnya? Nah, kita punya ini dulu. Jadi yang tadi saya jelaskan itu adalah sistem koordinat polar. Di sistem koordinat polar ini semua titik itu akan dilambangkan dengan, kalau ikut lambang di sini berarti rho sama V gitu. Rho itu yang tadi R di penjelasan saya tadi. Gitu. Jadi nanti X-nya diganti dengan rho cos V, semua Y diganti dengan rho sin V, lalu dy dx atau dx dy diganti dengan rho d rho dv. Batas integralnya lihat gambar. Nah, jadi kembali ke sistem kita tadi. Kita tadi ini semula harusnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan A, lalu Y-nya juga dari 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat dy dx. Nah, kalau ini saya transformasi dulu ke sistem koordinat polar, maka ini akan jadi dy dx-nya berubah menjadi, saya pakai R boleh, pakai rho boleh. Kalau saya pakai R berarti R dr dv gitu. Lalu batas integralnya tinggal lihat gambar. Ini ya, seperempat lingkarannya ini. Kalau saya mau membuat seperempat lingkaran, maka R, ini R-nya dulu kan. Jadi tadi kalau melihat R, saya lihat R-nya ini berapa sampai berapa ya. Di semua tempat, kalau saya buat R, maka R-nya pasti startnya dari 0 sampai paling jauhnya di A. Jadi nanti R-nya dari 0 sampai A. Lalu V-nya tuh gimana? Sekarang V-nya lihatnya gini. Kalau saya mau bikin R ini supaya akhirnya jadi seperempat lingkaran gitu ya, maka R saya paling kecil sudutnya tadi adalah 0 sampai gitu. Jadi menghitung sudutnya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi semula 0 sampai berapa? Sampai pi per 2, 90 derajat. Tuh ya. Jadi sekarang coba perhatikan, kalau saya hitung integral ini, integral saya ini nanti jadinya tinggal RdR setengah R kuadrat. Batasnya 0A. Ini dv. V-nya 0 pi per 2. Di 4 kali masukkan batasnya, berarti jadi 0 pi per 2 setengah A kuadrat dv. Nah, ini karena ini konstanta, boleh saya keluarkan setengah kali 4, 2 A kuadrat, integralnya jadi V saja 0 sampai pi per 2, batasnya jadi kalau saya masukkan pi per 2, 2A kuadrat kali pi per 2. Hasilnya pi A kuadrat. Ya. Sama persis seperti tadi, tapi dengan teknik integrasi yang jauh lebih sederhana. Nah, itu. Jadi, yang harus Anda perhatikan, kalau Anda boleh mentransformasi suatu masalah integral rangkap dalam sistem koordinat kartesius ke sistem koordinat polar, asal d dx atau dx dy nya Anda ganti menjadi
rho dv atau r dv, terserah, ini boleh r boleh rho. Terus x-nya harus Anda, semua x yang Anda temui di integran di dalam kasus semula itu Anda ganti menjadi rho cos v, y-nya jadi rho sin v, dan batas integrasinya Anda sesuaikan dari gambar. Nah, pertanyaan berikutnya pasti kapan kita pakai sistem koordinat polar, kapan kita pakai sistem koordinat kartesius. Kalau melihat asal-usulnya tadi, maka sistem koordinat polar itu akan menjadi jauh lebih mudah diterapkan ketika luasan yang harus Anda hitung adalah lingkaran atau bagian-bagian dari lingkaran. Sementara selain itu, ya, selain lingkaran atau bagian-bagian dari lingkaran, akan jauh lebih mudah kalau Anda selesaikan dengan sistem koordinat kartesius. Nah, begitu dari saya. Kemudian, seperti biasanya, ada tugas yang harus Anda selesaikan. Kali ini nggak perlu buru-buru, gitu ya. Anda bisa renungkan baik-baik, lalu nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya lewat email boleh, lewat Google Classroom juga silahkan, saya akan respon. Kalau notifikasinya sudah masuk ke saya, akan saya respon gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya juga bisa dilihat di Google Classroom-nya. Sekian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan saya tunggu tugasnya. Selamat pagi.